Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami, Keluarga Exmut, ingin berbagi cerita tentang perkembangan kondisi tanaman porang yang kami tanam di media polybag, memanfaatkan lahan yang sudah di floor lantai ya. Ini ya teman-teman, sudah ada floornya lantai ini. Dan tidak mungkin kami tanami porang kalau tidak menggunakan media polybag seperti ini. Dan seperti yang teman-teman lihat di penampakan di depan ini, tanaman porang sebagian sudah pada dorman. Katak-kataknya luar biasa nih. Ini hampir imbang sama telur ayam ini ya, telur ayam, dan kataknya melendu-melendu besar-besar seperti ini teman-teman. Itu juga itu di sana itu ya gede-gede itu teman-teman ya. Gede-gede. Ini ada yang sudah pada jatuh. Oh, itu besar-besar. Sana itu di sana juga besar-besar. Gede-gede. Jadi untuk tanam porang, teman-teman, sebenarnya kalau dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang ya. Susah itu ketika tanaman porang ditanam di lokasi yang bukan habitatnya. Contoh misalnya, dia harusnya tanamannya porang ini hidup di tempat yang agak sejuk, yang seger seperti ini, adem, kemudian air cukup. Yang penting adem, seger, dia ternaungi dikit-dikit, sinar matahari masuk, tidak perlu banyak-banyak, apalagi sampai terpapar seperti di lokasi yang tanpa naungan gitu. Itu insya Allah tanaman porang akan dengan sendirinya hijau royo-royo seperti ini, teman-teman. Ini ya, maksudnya salah satu contoh bahwasanya di daerah kami dataran rendah. Ini dataran rendah karena sama juga dengan daerah-daerah yang kami pakai untuk tanam porang yang sudah kami bagikan videonya ke teman-teman semuanya. Jadi ini ada naungan dari pohon gelendengan namanya kalau di tempat kami ini, gelendengan. Ada sengon, ada sana ini apa? Jati. Jadi ini sudah hampir jam 9 lebih ini. Ini matahari belum masuk karena ternaungi pohon jati. Kemudian sampai sini nanti siang juga ternaungi pohon sengon, terus sepanjang sampai sore sana ternaungi sengon, teman-teman ya. Artinya apa? Kebutuhan sinar matahari dari tanaman porang yang ada di sini itu dia hanya mendapatkan semacam radiasinya ya, tidak langsung panas ter dari atas gitu, sehingga membuat tanaman porang yang di lokasi yang adem sejuk seperti ini tanpa diapa-apakan pun ya seperti ini kondisinya. Teman-teman bisa lihat tingkat hijaunya itu sampai seperti ini ya, seger-segernya hijaunya sampai seperti ini. Ini tunas kedua ini tunas pertamanya ini sudah tumbang. Ini tunas pertamanya sudah tumbang dan kataknya besar-besar ya, tidak seperti yang lokasi di tanpa naungan sama sekali ya. Jadi seperti tadi yang kami bilang, tanam porang itu dibilang mudah ya susah ya susah. Mudah itu ketika memang dengan sendirinya lokasi tempat tanam porang itu sejuk, seger, adem, air cukup, otomatis dengan sendirinya dengan pupuk yang ya bisa dibilang secukupnya saja atau ala kadarnya saja, porang otomatis akan bisa seperti ini, teman-teman ya. Akan bisa hijau, seger-seger seperti itu. Yang sebelah sana itu juga hijau-hijau, seger-seger ya, tanpa ada tanda-tanda daun terbakar dan rusak ya. Beda ceritanya kalau tadi dibilang susah ya susah itu ketika kita tanam porang bukan di habitatnya, seperti tadi tanah hamparan, kemudian tanpa naungan, kemudian ditambah lagi curah hujan gak stabil, panas terus, kemudian mogok hujan sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Itu yang bikin susah kita petani ya. Tapi kalau di dataran rendah tanpa naungan pun, di hamparan yang luas tanpa ada peneduhnya, kemudian hujan rutin seminggu 2-3 kali, kemudian mendung rutin setiap hari, minimal ada panas gitu 2 hari sekali aja, mendung, ya tetap mudah jadinya. Tanaman porang juga akan subur. Tapi kalau sudah bicara di daerah panas seperti daerah kami, khususnya di Blora ini, mogok hujan, panas, kemudian tidak ada antisipasi seperti ini, peneduh-peneduh seperti ini, dipastikan tanaman porangnya tidak akan bisa bagus ya teman-teman. Kecuali tadi curah hujannya bagus, sering mendung, airnya cukup, kemudian sejuk. Nah itu insya Allah porang akan tumbuh subur. Jadi seperti itu teman-teman. Monggo teman-teman silahkan disimpulkan sendiri bagaimana cara tanam porang yang terbaik supaya teman-teman semuanya nanti kedepannya tetap
aman dan hasilnya tetap bisa maksimal. Dan katak-katak porangnya pun bisa dilihat teman-teman, ini melentu-melentu, gemuk-gemuk besar-besar seperti ini. Oh ya, gede-gede sak jempolan tangan saya ini bahkan segini, ini sudah setelur ayam ini. Artinya apa? Dengan perawatan ala kadarnya, porang pun bisa seperti ini hasilnya ya. Katak bisa gede-gede. Ya mungkin kalau teman-teman yang mempunyai formula memperbanyak katak, ramuan memperbanyak katak dan memperbesar katak dan lain sebagainya, monggo silakan diaplikasi. Tapi di sini kami buktikan bahwasanya dengan aplikasi perawatan ala kadarnya saja pun hasilnya bisa seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini bisa seperti ini karena ini ditunjang oleh sejuknya tempat hidupnya mereka, tidak terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang lama. Kemudian air secukupnya saja. Ini kadang kami siram, kadang nggak kami siram juga, alhamdulillah aman. Jadi seperti itu intinya. Porang kalau berharap untuk hidup subur, hidup seger, hidupnya hijau royo seperti ini, teman-teman, silahkan disimpulkan sendiri bahwasanya satu, dia butuh adem, dia butuh air cukup, dan dia tidak boleh terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang lama ya. Jadi teman-teman kalau yang mempunyai daerah MDPL-nya rendah, kemudian panas, hujan nggak jelas, lakukanlah langkah-langkah yang aman supaya tidak terjadi kegagalan. Karena ada di beberapa petak kami, lahan kami yang memang harapan kami musim ini curah hujannya bagus, stabil, ternyata manusia berencana, Allah yang berkehendak. Sebagian lahan kami ada yang kondisinya kurang bagus, pertumbuhannya tidak maksimal, khususnya di lokasi yang agak tegalan gitu, dan tentunya itu membuat kita semua petani porang, khususnya kami, jadi agak gelo ya. Gelo di sini maksudnya kenapa pertumbuhannya tidak bagus seperti daerah-daerah teman-teman semua yang lain yang kelihatan hijau royo-royo, seger dan maksimal pertumbuhannya. Tapi alhamdulillah kami di sini juga punya hiburan. Tanaman porang kami di sebagian petak yang kondisinya lebih sejuk, kemudian airnya cukup, dan tentunya meskipun mogok hujan sampai berhari-hari seperti daerah kami ini, porang tetap bagus dan aman seperti saat ini. Dan kataknya pun sak kelempo-kelempo gede nih seperti ini, teman-teman ya. Ini oh sampai segini. Oh ini besar-besar ini, teman-teman ya. Oh besar-besar ini kataknya, oh ya, sudah berserakan ini kataknya banyak. Oke ya teman-teman, sekian dulu bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di pagi hari ini. Semoga lewat cerita kali ini yang kami bagikan lewat video kali ini bisa memberikan manfaat, tentunya bisa menambah pengalaman kita bersama ke depan untuk lebih baik lagi. Kita belajar terus dan kita terus memaksimalkan lagi supaya hasilnya ke depan kita akan lebih sempurna lagi. Oke ya teman-teman, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.